Itu bentar. Saya zoom dulu. Seperti ini. Astagfirullahaladzim. Ini suara rintian berasal dari sana, teman-teman. Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Kamu kepanasan. Yang benar saja kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Ya, teman-teman, alhamdulillah pada malam kali ini saya bisa melakukan penelusuran di sini ya. Ya, tadi saya itu menunggu agak lama ya, teman-teman. Soalnya ini tadi hujan deras, teman-teman. Ya, kurang lebih setengah jam lah. Dan saya itu akan melakukan penelusuran di sini sendirian, teman-teman. Gak ditemani oleh kameramen saya itu Mas Foto. Karena dia itu sekarang ada kesibukan, teman-teman. Ada halangan, jadi dia itu nggak bisa ikut penelusuran bareng saya. Dan ini, teman-teman, saya begitu sampai di situ langsung merasakan hal aneh, teman-teman. Ini saya waktu belum masuk ke kebun sawah ini, itu hawanya enak, dingin. Tapi begitu sampai masuk ke kebun sawah ini, hawa itu berubah drastis. Ini panas sekali, teman-teman. Hawanya panas, terus juga waktu saya baru masuk itu saya mendengar suara rintihan kesakitan. Padahal di situ saya sendirian dan saya sempat mengecek perkebunan sawah ini itu nggak ada orang sama sekali. Itu yang aneh, teman-teman. Saya udah mencoba, tadi juga di sebelah situ ada gubuk buat saya berteduh. Itu sering kali mendengar suara rintihan kesakitan. Waktu saya datangin ke arah suara tersebut, itu menghilang. Kayak suara itu tiba-tiba menghilang tanpa ada jejak sama sekali, teman-teman. Dan hawa panas terus terasa panas walaupun kondisi hujan, ini tetap panas. Bahkan jika saya aja ini kelamaan di situ bisa saya lepas baju, teman-teman, soalnya panas banget, sumpah. Dan di sini saya juga dapat laporan dari warga, katanya terutama yang pemilik kebun sawah ini, kejadian ini udah lama terjadi, teman-teman. Saya nggak tahu pastinya, katanya udah lama gitu. Dan bukan cuman warga di sini, jika ada orang yang masuk ke kebun ini itu merasakan hal yang sama, teman-teman. Semuanya. Yang anehnya itu, teman-teman, kenapa di kebun ini panas, tapi begitu keluar dari kebun sawah ini, hawanya itu udah dingin, biasa gitu. Padahal ini juga bukan dataran yang bisa dibilang suhunya itu panas. Harusnya dingin di sini, teman-teman. Jadi karena di sini ada kejanggalan yang aneh, makanya saya akan melakukan penelusuran di sini dan saya akan menguak tentang apa yang terjadi di sini, teman-teman. Baik, teman-teman, kita langsung mulai aja karena ini saya juga udah mendengar suara rintihan kesakitan lagi. Dan kita nggak perlu kelamaan, teman-teman, takut hujan. Kita mulai dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, teman-teman. Ini masih panas, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak repot ini, teman-teman. Soalnya ini nggak ada Mas Foto yang bisa pegangin kamera. Nih, kondisi kebun sawahnya seperti itu, teman-teman. Karena pemilik kebunnya itu udah berapa hari nggak mencoba untuk mengecek kebun sawah di sini. Ya karena ini, teman-teman, sering terdengar suara rintihan kesakitan gitu. Apalagi di sini tuh hawanya itu panas. Tuh, maaf, ini handphone saya matikan dulu. Nah, nih, ini ya, kalau misal saya ngelewatin perbatasan ini, tuh hawanya udah dingin, teman-teman, nggak panas. Assalamualaikum. Ini tiba-tiba tadi suara rintihan semakin mengeras, teman-teman. Coba saya cek, tapi aduh, nggak ada jalan ke sana. Soalnya suara dari sebelah sana. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Siapa kamu yang merintih kesakitan di sini? Astagfirullahaladzim. Tuh kan. Ini saya nggak tahu terdengar di kamera atau enggaknya ya, teman-teman. Yang jelas di sini di telinga saya itu terdengar sangat jelas suaranya. Dan pemilik kebunnya juga nggak menceritakan kenapa tiba-tiba bisa terjadi suara rintihan kesakitan sama hawa panas ini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ini gak ada jawaban sama sekali. Ini dengan kondisi seperti ini ya, teman-teman, wajar aja bila pemilik kebun juga udah ketakutan sama warga nggak berani kesini. Karena kondisinya emang seperti ini loh. Nih.
Ini benar-benar saya merasakan ada kejanggalan yang sangat besar di sini. Dari hawanya aja ini benar-benar gak logika gitu. Ini harus hati-hati juga ya, karena saya di sini melakukan penelusuran sendirian, jadi takut ada sesuatu yang menyerang saya. Kondisinya ini benar-benar harus hati-hati saya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ini saya mendengar suara di depan sana, teman-teman. Dari depan sana. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Tetap nggak ada jawaban, teman-teman. Aduh. Bentar. Ini hawa panas semakin terasa, teman-teman. Semakin panas di sini. Dan siapa kamu? Kenapa kamu nggak menjawab salam saya? Ini tiba-tiba suara jeritan kesakitan terdengar lagi, teman-teman. Tapi dia itu nggak mau menjawab salam saya. Astagfirullahaladzim. Bentar. Astagfirullahaladzim, bentar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Itu, bentar. Saya zoom dulu. Astagfirullahaladzim. Ini, astagfirullahaladzim. Ini suara rintian berasal dari sana, teman-teman. Ini juga hawanya semakin panas kalau saya kesini. Saya taruh kamera dulu. Siapa kamu? Assalamualaikum. Dia tetap gak mau menjawab, teman-teman. Bentar, saya taruh kamera dulu biar saya bisa ke sana. Astagfirullahaladzim. Ini jangan-jangan yang menyebabkan kejanggalan di sini adalah dia, teman-teman. Tapi saya harus menanyakan dulu kepada dia. Duh, ini susah amat sih. Bismillah. Assalamualaikum. Kenapa kamu nggak menjawab salam dari saya? Kamu tidak bisa menjawab salam dari saya. Astagfirullahaladzim. Baik, kamu siapa dan kenapa kamu di sini? Dan kenapa tadi kamu merintih kesakitan? Atau jangan-jangan yang buat rintihan kesakitan di sini adalah kamu? Astagfirullahaladzim. Jadi benar, teman-teman, ternyata yang buat rintihan kesakitan di sini di kebun sawo ini adalah ibu ini. Siapa kamu sebenarnya? Dan kenapa kamu ada di sini? Hah? Astagfirullahaladzim. Gak. Kenapa kamu bisa mengaku seperti itu? Seperti itu, teman-teman. Jadi kenapa dia itu di sini? Karena dia itu ingin minta tolong kepada orang yang bisa melihat dia. Dan dia di sini, ini maaf teman-teman, mungkin ini agak sedikit kayak sensitif ya. Dia bilang adalah seorang yang bisa dibilang dimuliakan, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini maaf. Kenapa muka kamu bisa, gosong seperti itu? Dan kenapa hawa dari kamu itu terasa panas? Kamu disiksa. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu bisa disiksa? Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, ini astagfirullahaladzim, saya bingung bicara seperti apa. Karena
Dia itu disiksa karena mengaku sebagai utusan dari Allah, teman-teman. Mengaku sebagai nabi. Ini nggak benar, teman-teman. Kenapa kamu mengaku sebagai utusan nabi? Maaf, utusan dari Allah, mengaku sebagai nabi. Yang udah jelas nabi itu Nabi Muhammad, nabi yang terakhir. Astagfirullahaladzim. Untuk itu. Dan kenapa kamu bisa berbuat? Kenapa kamu bisa mengaku juga? Apa alasan kamu mengaku seperti itu? Emang kamu ada apa yang membuktikan jika kamu itu seorang nabi? Nabi Muhammad aja, waktu diangkat sebagai nabi itu ada tanda-tandanya. Ada buktinya. Kamu buktinya apa? Seorang nabi itu dikasih mukjizat. Sedangkan kamu, nggak ada. Astagfirullahaladzim. Kamu mengarang sendiri, kamu mengarang mau ngaku diri kamu sebagai nabi. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman, jadi seperti yang saya bilang, dia ini mau ngaku sebagai nabi. Padahal secara jelas dalam Islam ya teman-teman, nabi terakhir itu Nabi Muhammad, nabi akhir zaman teman-teman. Dan dalam Islam itu hanya ada 25 nabi. Ya. Dan semua itu nabinya itu laki-laki, pria, cowok, bukan perempuan. Dan ini malah itu seorang ibu-ibu mengaku sebagai nabi. Astagfirullahaladzim. Kamu itu sudah tersesat ya. Kamu itu musyrik. Kamu disiksa seperti apa? Dicambuk, dibakar. Astagfirullahaladzim. Terus, kamu juga memiliki banyak pengikut sewaktu kamu hidup. Apa yang kamu ajarkan pada pengikut kamu? Astagfirullahaladzim. Jadi, kamu serius mengajar seperti itu? Itu salah, itu bertentangan dengan agama Islam. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi dia itu membuat sekte baru, membuat ajaran baru dengan mengatasnamakan sebagai utusan dari Allah, sebagai nabi. Dia itu memberikan ajaran kepada pengikutnya yang baru-baru tersebut. Dia itu mengajarkan kepada pengikutnya itu bebas melakukan apa aja. Sholat 1 minggu sekali. Dan juga astagfirullahaladzim, kamu membebaskan orang berhubungan dengan yang bukan muhrimnya. Layaknya seorang suami istri. Itu zina namanya. Dan kamu juga menerapkan kepada pengikut kamu sholat 1 minggu sekali. Itu dari mana? Emang ada hadisnya? Astagfirullahaladzim, kamu bikin sendiri. Kamu itu udah tersesat. Apa yang kamu inginkan? Kamu ingin menemui saya dan minta tolong pada saya untuk ditobatkan, dikembalikan ke ajaran yang benar, masuk ke Islam yang benar. Kamu sudah menyesal sekarang. Sebelum jadi dia menyesal teman-teman karena setelah dia itu meninggal, jadi dia kan mengaku sebagai utusan Allah dan mengajarkan hal-hal yang bisa dibilang itu sesat, nggak sesuai dengan ajaran Islam teman-teman. Jadi arwah dia ini disiksa, dicambuk, dibakar, bahkan pengikutnya pun yang sudah meninggal juga sama-sama disiksa teman-teman. Bahkan dia juga bilang tubuhnya dan pakaiannya sebenarnya udah hancur. Namun setelah dia itu disiksa, itu kembali utuh dan disiksa lagi secara terus-menerus teman-teman. Berulang-ulang sampai hari akhir, hari kiamat. Kamu sangat menyesal. Harusnya kamu sadar dari dulu sebelum kamu itu menemui ajal kamu. Kamu bertobat dari dulu. Baik. Saya akan bantu kamu
masuk ke dalam Islam yang benar. Supaya kamu kembali ke jalan kamu yang benar. Ya, tapi maaf, saya tidak bisa menghilangkan siksa kamu karena itu adalah balasan dari perbuatan kamu sendiri. Saya hanya bisa menuntun kamu masuk ke dalam ajaran yang benar, ke dalam Islam. Baik, kamu ikuti kata-kata saya. Bentar dulu, saya kamera ini takut, kayaknya tadi kameranya agak goyang, kalau nggak salah, seperti ini. Aduh, udah. Sambil masang payung dari teman-teman soalnya ini juga gerimis. Baik, kamu ikuti kata-kata saya. Kamu baca syahadat, bisa nggak? Astagfirullahaladzim, nggak bisa. Baik, kamu ikuti kata-kata saya. Maaf, saya nggak bisa mendekat karena hawa kamu itu panas banget. Jadi, saya itu nggak kuat jika dekat-dekat dengan kamu. Baik, saya dari sini membacakannya. Kamu ikuti kata-kata saya, bacaan syahadat sebanyak 3 kali. Baik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Kamu kepanasan. Yang benar saja kamu. Kamu mau masuk Islam berarti kepanasan. Enggak. Jika kamu yang bertempat, ikuti kata saya lagi. 2 kali lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim teman-teman. Tiba-tiba menghilang teman-teman. Bentar. Baik. Ini teman-teman maaf, saya nggak bisa masukkan dia itu ke dalam Islam karena tadi waktu saya membacakan syahadat kepada dia itu kepanasan teman-teman. Dan sewaktu saya membacakan syahadat yang ketiga, yang terakhir, dia itu menghilang karena ditendang sama malaikat. Dia itu nggak diizinkan untuk masuk ke dalam Islam, nggak diizinkan untuk bertobat teman-teman. Karena dia itu telah pertama mengajarkan hal yang sesat dengan membawa-bawa nama Allah. Terus dia itu mengaku-ngaku sebagai nabi teman-teman. Padahal secara jelas dalam Al-Quran, ya, dalam hadis, itu sudah dijelaskan teman-teman bahwa nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan nabi itu ada 25. Dan semuanya itu pria, laki-laki, cowok, bukan perempuan. Gak ada nabi yang perempuan teman-teman. Dan sudah secara jelas bahwa si ibu-ibu tadi itu udah salah. Dia itu udah musyrik, udah tersesat. Dan yang lebih parahnya lagi, dia itu mengajak orang lain untuk ikut ke dalam jalan kesesatan teman-teman. Maka daripada itu, dia itu disiksa beserta pengikutnya yang sudah meninggal. Ya mungkin yang masih hidup saya nggak tahu, semoga aja mereka-mereka yang masih hidup itu mendapatkan ya hidayah, biar mereka itu bisa bertobat teman-teman. Karena saya itu nggak mau saudara saya yang sama umat muslim itu tersesat dan disiksa. Saya ingin mereka itu bisa bertobat dan hidup dengan yang benar, hidup dalam jalan yang kebenaran, bukan jalan kesesatan seperti yang diajarkan oleh si nabi palsu tadi teman-teman. Coba kalian pikirkan, sholat itu kan 1 hari 5 kali, dia malah bilang seminggu 1 kali teman-teman. Itu udah salah besar. Apalagi dia itu melegalkan, membenarkan tentang orang itu berhubungan layaknya suami istri kepada yang bukan muhrimah teman-teman. Itu udah poin yang salah besar sekali, itu udah zina namanya. Dosanya besar sekali teman-teman. Jadi buat kalian di rumah ya, lebih baik kalian itu berhati-hati karena zaman sekarang itu banyak sekali orang yang mengaku sebagai nabi, sebagai orang yang dimuliakan. Kalian harus hati-hati teman-teman. Dan contohnya seperti tadi, ya. Bentar, ini kameranya agak goyang.
Astagfirullahaladzim. Aduh. Bentar, ini. Aduh. Payungnya tadi agak goyang juga. Dan ini saya lanjutkan. Buat teman-teman lebih baik hati-hati ya. Seperti yang saya bilang tadi, zaman sekarang itu banyak orang yang mau mengaku sebagai utusan Allah. Demi, ya mereka itu punya tujuan mereka sendiri teman-teman. Ada yang demi kekayaan dengan cara, kamu ikut ajaran saya ya, tapi saya bisa jadikan kamu masuk surga. Dan kamu ikut ajaran saya harus bayar 3 juta dulu. Semisal seperti itu teman-teman, itu banyak. Jadi kalian harus hati-hati. Lebih baik sekarang kalian itu percaya dengan yang kalian percayai. Nggak usah percaya dengan omongan orang yang mengada-ngada seperti itu. Karena ingat teman-teman, kita harus percaya sama Tuhan kita. Buat saya yang muslim, saya percaya sama Allah. Buat kalian yang non-muslim, percaya sama Tuhan kalian. Gitu teman-teman. Jangan terjumus sama ucapan yang manis, karena itu belum tentu baik teman-teman. Dan di sini mungkin kayaknya udah teman-teman, karena ini juga gerimis hujan. Dan setelah ini saya juga mencari orang-orang yang ikut dalam sekte dia, dalam ajaran sesat ibu tadi, nabi palsu tadi. Biar saya itu bisa membantu mereka kembali jalan yang benar. Biar saya bisa membantu mereka itu bertobat teman-teman. Saya nggak mau mereka itu juga ikut tersesat. Saya ingin mereka itu berubah, kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Islam yang benar, bukan Islam abal-abal seperti tadi. Dan di sini saya Mas Baul, jika ada kata-kata saya yang salah ataupun susah dimengerti, saya minta maaf. Dan ingat buat teman-teman, jangan di skip iklannya, tonton dari awal sampai akhir, biar kami lebih bersemangat dalam membantu warga teman-teman, dalam membantu orang yang membutuhkan. Aduh, ini tambah deras lagi. Yaudah teman-teman, saya Mas Baul, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini deras banget hujannya.